Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Wigiham dan di materi matematika. Oke, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Nah, jangan lupa kalau mau keluar rumah harus protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Jangan lupa ya. Nah, hari ini kita akan membahas soal kemarin yang buat ulangan harian, di mana kemarin ada 10 soal. Nah, yang lolos nama-nama yang sudah diupload di grup. Nah, nanti ini soal yang untuk perbaikan itu anak-anak yang belum lolos. Nah, nanti perbaikannya itu hanya 4 soal saja. Nanti kita akan bahas dulu soalnya seperti apa. Lanjut, kita langsung masuk ke soal yang kemarin. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat soal yang nomor 1. Pak Hendra dan Pak Andi adalah petugas polisi di Kabupaten Tegal. Nah, perjalanan Pak Hendra menuju kantor polisi itu 1/4 jam. Kemudian Pak Andi membutuhkan waktu 20 menit. Perbandingan waktu perjalanan Pak Hendra dan Pak Andi adalah, nah, jadi di sini itu ada 2 orang ya akan menuju ke petugas polisi. Nanti Pak Hendra itu perjalanannya 1/4 jam, Pak Andi 20 menit. Nanti perbandingannya seperti apa? Nah, kita bisa lihat pembahasannya seperti ini. Lanjut. Nah, dibiasakan kalau kita misalkan mengerjakan uraian itu seperti ini caranya. Diketahui, lanjut. Nah, Pak Hendra sama dengan 1/4 jam. 1 jamnya kalau kita tahu, kalau 1 jam berapa menit? Ya, betul, 60 menit. Artinya 1/4 jam nanti dikalikan 60 menit. Hasilnya adalah 15 menit. Lanjut. Nah, sedangkan Pak Andi itu membutuhkan waktunya 20 menit. Ya, lanjut. Kemudian setelah yang diketahui, kita ditulis ditanya. Nah, ditanya, lanjut, ditanyanya perbandingan waktu Pak Hendra banding Pak Andi. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti ini. Lanjut. Jawab. Lanjut. Nah, perbandingan sama dengan Pak Hendra banding Pak Andi. Sesuai yang diketahui, lanjut. Nah, perbandingannya itu yang di atas 15 menit dibandingkan 20 menit. Nanti tinggal kita tulis, lanjut. Nah, perbandingannya itu artinya 15/20. Kalau 15/20 artinya bisa kita sederhanakan. Sederhanakannya gimana? Lanjut. Atas dibagi 5, lanjut. Bawah dibagi 5. Maka hasilnya adalah perbandingannya 3/4. Jadi perbandingannya waktu Pak Hendra dan Pak Andi itu adalah 3/4. Itu jawaban yang nomor 1. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 soalnya, guru meminta tolong Liza memfotokopi lembar soal untuk ulangan di kelas A. Kemudian harga 10 lembar fotokopi adalah 2.000. Jika masing-masing siswa mendapatkan 1 lembar soal dan jumlah siswa di kelas A itu ada 25 anak, maka uang yang harus dibawa Niza itu berapa? Nah, jadi nanti Niza itu sedang disuruh sama gurunya untuk memfotokopi 10 sebanyak anak. Jika diketahui 10 lembar fotokopi, nanti harganya itu 2.000. Nah, nanti berhubung satu kelasnya itu ada 25 anak, maka Niza akan membawa uangnya berapa kira-kira? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, diketahui
fotokopi 10 lembar itu 2.000. Lanjut. Nah, ditanya uang yang harus dibawa Niza jika 25 lembar. Oke, jawab. Nah, di sini jangan lupa ditulis kertas sama harga. Kertasnya, lanjut. Kalau kertasnya 10 lembar, kan disuruh bayar 2.000. Kemudian lanjut. Kira-kira kalau 25 lembar, kira-kira suruh bayarnya berapa? Nah, di situ kalau 10 lembar itu 2.000, kira-kira kalau lembarnya semakin banyak, nanti bayarnya akan semakin mahal atau semakin murah. Ya, nanti bayarnya akan semakin mahal. Kalau semakin mahal, artinya nanti namanya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, kemarin sudah diajarkan bahwa caranya adalah perkalian silang. Lanjut. Nah, nanti Y-nya dikalikan sama 10, kemudian 25-nya dikalikan sama 2.000. Lanjut. Nah, biar Y-nya sendirian, nanti 10-nya kita pindah jadi pembagian atau per. Di situ 25 dikali 2.000 dibagi 10. Nanti pencoretan bisa 2.000 bagi 10 itu kan nanti 200. 200 dikalikan 25, nanti hasilnya lanjut. Hasilnya lanjut. Nah, hasilnya 5.000. Jadi uang yang harus dibawa Niza adalah 5.000. Nah, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Perhatikan. Soal yang nomor 3. Sebuah mobil menempuh jarak 30 km dan menghabiskan 5 liter bensin. Jika mobil tersebut menghabiskan 6 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah berapa kilometer? Nah, jadi ada sebuah bensin, kalau bensinnya itu 5 liter, itu menempuh jaraknya 30 km. Nanti kira-kira kalau 6 liter berarti berapa kilometer? Nah, kita buktikan. Diketahui bensin 5 liter menempuh 30 km. Lanjut. Ditanya jarak yang ditempuh jika bensinnya 6 liter. Kira-kira kalau bensinnya 6 liter, kira-kira nambah jauh atau nambah dekat? Ya, betul, nambah jauh. Buktikan. Nah, jawab, kita jangan lupa ditulis bensin sama jaraknya. Nah, sedangkan di sini bensinnya, lanjut. Yang 5 liter aja nanti akan menempuh jarak 30 km. Lanjut. 6 liter nanti akan menempuh. Nah, kira-kira menempuhnya berapa? Nah, lanjut. Nah, karena di sini adalah perbandingan senilai 5 liter ya 30 km. Nanti kalau bensinnya nambah banyak berarti nambah jauh. Artinya perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, maka perkaliannya silang. Y-nya dikalikan sama 5, kemudian sama dengan 6 dikalikan sama 30. Lanjut. Nah, Y sama dengan 6 kali 30 per 5. Jangan lupa 5-nya nanti akan menjadi pembagian. Lanjut, hasilnya Y-nya ketemu 36. Jadi jarak yang ditempuh 6 liter, jarak yang ditempuh jika bensinnya itu 6 liter, maka jaraknya adalah 36 km. Baik, kita lanjutkan soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4, Pak Tauhid berencana membuat kolam renang di rumahnya. Nah, perkiraan waktu penyelesaian adalah 20 hari dengan 8 pekerja. Sebelum pembuatan, pekerjanya akan mengundurkan diri sebanyak 4 pekerja. Nah, namun Pak Tauhid menambah pekerjanya lagi sebanyak 6 pekerja. Nah, maka pembuatan kolam renang akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, di sini ada orang namanya Pak Tauhid, itu akan membuat kolam renang. Nah,
perkiraannya itu akan selesai dalam waktu 20 hari. 20 hari itu akan diselesaikan sama 8 orang. Tapi sebelum dimulai, itu ada 4 pekerja yang mengundurkan diri. Karena ada yang mengundurkan diri, maka Pak Tauhid menambah pekerjaannya lagi nih. Tambahannya berapa? Tambahannya 6. Nah, nanti kira-kira selesainya berapa hari pekerjaannya? Kita buktikan. Nah, di sini jika kolam renang 8 pekerja selesai dalam waktu 20 hari. Karena mundurnya 4 dan nambahnya 6, maka awalnya kan 8 orang. Mundur 4, berarti tinggal berapa? Tinggal 4. Nambah pekerjanya 6, berarti ditambah 6. Artinya nanti total pekerjanya ada 10. Ditanyanya, jika 10 orang maka akan selesai berapa hari? Lanjut. Nah, di situ pekerja sama selesai berapa harinya ditulis dulu, jangan lupa. Lanjut. Nah, kalau 8 orang nanti akan selesai dalam waktu 20 hari. Lanjut. Nah, kalau 10 orang itu nanti selesainya berapa hari? Nah, disitu lambangnya adalah huruf Y. Lanjut. Nah, kira-kira kalau ada orang yang kerja nih, yang kerja itu 8 orang, selesainya 20 hari. Kira-kira kalau orangnya nambah banyak, kira-kira selesainya nambah cepat atau nambah lama? Nah, ya betul. Nanti akan nambah cepat. Nambah cepat, 10 orang itu harus nambah cepat. Kalau nambah cepat, artinya namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, itu caranya adalah perkalian sejajar. Nah, lanjut. Y-nya dikalikan sejajar dengan 10-nya, kemudian 8-nya dikalikan sama 20. Lanjut. 10-nya di situ biar Y-nya yang sendirian atau karena Y-nya yang dicari, 10-nya pindah jadi pembagian. 8 dikali 20 dibagi 10, 20 bagi 10, 2, berarti 8 kali 2 hasilnya 16. Jadi pembuatan kolam renang akan selesai dalam waktu 16 hari. Terbukti nggak? 8 orang 20 hari. Kalau 10 orang ternyata cuma 16 hari. Jadi terbukti kalau 10 orang nanti akan selesai dalam waktu 16 hari. Nah, nanti soalnya 4 soal ini mirip. Nanti Pak Wigi diganti sama angkanya aja ya, Pak Wigi ganti supaya nanti pengerjaannya lebih mudah. Cara-caranya seperti yang sudah dijelaskan. Nanti perbaikannya jangan lupa ditulis dulu ya. Tapi soalnya nggak usah langsung jawabannya saja, tapi pakai cara yang lengkap. Kalau udah kasih nama, jangan lupa identitasnya, kemudian difoto. Kalau sudah difoto, baru dikirim ke WA-nya Pak Wigi yang satunya, yang khusus untuk tugas. Ya, jaga kesehatan semuanya. Mungkin itu saja dari Pak Wigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.